Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Kullu nafsi indal maut. Maka di mana kita berada, di mana kita pergi, baik di gunung, di gua, di lereng-lereng semut pun, kalau ajal menyebut kita pasti tidak akan bisa ditolak. Saudaraku, kemarin sudah saya sampaikan tentang perjalanan menuju kampung akhirat. Beruntunglah bagi saudara-saudara kita yang beramal soleh, maka di saat ruh dijemput oleh maut, maka Allah merintahkan malaikat rahmat. Disinilah keuntungan orang-orang yang beramal soleh, sehingga tidak susah-susah, kita tidak sudah sedih, maka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana keindahan yang ada di surga. Tapi sebaliknya saudaraku, bagi orang-orang pendusta, di saat malaikat maut menjemput ruh, maka malaikat adab yang mendampingi, dan sehingga ruh saat dijemput, saat mau diambil, maka dia menjerit, menangis berlontar-lontar, selalu minta tolong pada sanak famili, sanak keluarganya, bahkan kerabat-kerabatnya. Tapi semuanya itu sudah terlambat, saudaraku. Mengapa di waktu sehat tidak mau bersolat tobat? Mengapa di saat kita, lidah kita tidak pernah digunakan untuk berzikir? Di mana saat kita bisa berjalan tidak mau melangkahkan kakinya untuk sholat berjamaah, bahkan tidak mau bersilaturahmi kepada saudara-saudaranya. Semuanya sudah terlambat, saudaraku. Maka mumpung masih Allah memberikan kesempatan, masih ada waktu, marilah kita bersama-sama selalu mengoreksi diri kita berbuat yang terbaik di dunia yang fana ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu roh diambil oleh malaikat maut yang ditemani oleh malaikat rahmat, orang yang soleh tadi mengetahui semuanya, siapa yang melayatnya, ya, siapa yang banyak ngobrol, bicara, siapa yang banyak berzikir, siapa yang bekerja, semuanya mengetahui. Bahkan si roh tadi menyampaikan salam kepada sanak
saudaranya, famili dan kerabat-kerabatnya selamat tinggal dan meminta maaf. Di saat itu pula saudaraku semuanya, dia telah berpesan, tetapi pesan-pesannya tidak didengar oleh manusia dan jin, agar baju yang akan dilepas saat mau memandikan agar perlahan-lahan, karena dia merasa kesakitan bahkan saat dimandikan saudaraku, agar waktu mandikan air perlahan-lahan untuk menyiraminya. Semuanya ini terasa saudaraku, dan dia merasa sakit, tetapi semuanya ini manusia tidak mendengar sedikit pun suara apa yang dia sampaikan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula waktu saat dikafani, agar perlahan untuk memakai baju kain kafan tersebut. Setelah dikafani, maka disolati. Setelah solati, dia mengetahui semuanya siapa yang ikut sholat. Semuanya diketahui oleh si jasad tadi, saudaraku. Begitu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, proses ini masih belum nanti di alam kubur. Maka di alam kubur nanti akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ketahuilah saudaraku, di dalam hadis baginda Rasulullah SAW telah disampaikan bahwa orang-orang mukmin yang meninggal, maka ruhnya dikembalikan dengan jasadnya, tidak akan keluar. Tetapi bagi orang-orang pendusta, ruhnya berpisah dengan jasadnya, sehingga dia mengetahui mana neraka mana surga. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, siapakah dia itu ya Rasulullah? Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat yang namanya malaikat Jibril, adalah sebaik-baik makhluk. Sana dia mempunyai sayap sebanyak 600 sayap, 2 diantaranya berwarna hijau dan berwarna merah. Berwarna hijau bagaikan burung sauri. Apabila dibentangkan sayap tersebut sampai belahan dunia menutupi bumi. Di situ ditunjukkan betapa indahnya surga, betapa indahnya bidadari, betapa indahnya tempat-tempat yang bertingkat. Di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir bagaikan susu. Dan sayap yang satunya sebelah kiri adalah warna merah, ditunjukkan di tempat neraka. Situ terdapat ular-ular, kalajengking dan lain sebagainya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kisah tentang saat ruh dicabut oleh malaikat maut. Maka sebelum kita masih ada kesempatan untuk banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dosa-dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Kasih, Allah Sayang. Semoga kita menjadi orang-orang yang beriman. Ketahuilah saudaraku, orang yang beriman akan mendapatkan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kan tetapi orang yang tidak beriman akan kehilangan segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatu firdaus nuzula. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, surga firdaus sebagai tempat tinggalnya. Inilah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari-hari kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi orang-orang yang beriman, dan kita pada akhir hayat kita menjadi orang yang mati dalam husnul khotimah, berkumpul dengan keluarga dan berkumpul dengan baginda Rasulullah SAW. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.